Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Sofiana. Saya dari kelas 15 05. AK 003 akan mempresentasikan materi dengan judul Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak MHD Ali Akbar SE MSI AKCA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban pemerintah, di mana dalam sebab ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pusat pertanggungjawaban pemerintah atau responsibility center. Responsibility center merupakan sebuah unit yang dipimpin oleh manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit yang dikelolanya. Misalnya seorang direktur utama dari perusahaan holding atau anak perusahaannya, direktur atau kepala divisi dari perusahaan holding atau kepala unit dalam suatu entitas. Yang kedua tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik, di mana sistem pengendalian manajemen sebagai rangkaian sistem yang terdiri dari suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Mardiasmo pada tahun 2009 menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik diperlukan untuk menjamin terlaksananya strategi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi akan mudah tercapai. Di mana aktivitas pengendalian manajemen menurut Mardiasmo tahun 2009 yaitu diantaranya adalah tentang perencanaan, koordinasi antar berbagai bagian dari organisasi tersebut, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai tujuan daripada organisasi pengendalian tersebut. Kemudian ada penilaian kriteria kerja dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah struktur pengendalian manajemen sektor publik, di mana pusat pertanggungjawaban di sini berfungsi sebagai jembatan untuk melakukan bottom up budgeting atau partisipatif budgeting. Untuk mengarahkan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajer dibutuhkan suatu pengukuran kinerja oleh karena itu pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja dengan membandingkan pencapaian dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasmo pada tahun 2009 yaitu sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga adalah memfasilitasi terbentuknya goal dari organisasi tersebut, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan agar dapat bekerja lebih maksimal lagi. Yang keempat tentang konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk menerapkan strategi dan program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi, di mana menurut Mardiasmo pada tahun 2009 terdapat 4 pusat pertanggungjawaban pada pemerintah. Yang pertama adalah pusat biaya. Pusat biaya ini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana presentasi manajer akan dinilai berdasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan. Ukuran kinerja berdasarkan pada penggunaan biaya, bukan berdasarkan pada nilai output. Pada permintaan nilai output yang dihasilkan seringkali ada, namun tidak dapat diukur dalam suatu moneter, hanya sebatas pengukuran fisik. Yang kedua, pusat pendapatan.
di mana pusat pendapatan ini adalah sebagai pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya akan dinilai dari pendapatan yang dihasilkan. Tujuan dari pusat pendapatan ini adalah untuk menghasilkan pendapatan yang kinerjanya didasarkan pada besaran pendapatan sesungguhnya dari yang ditargetkan. Yang ketiga adalah pusat laba. Pusat laba ini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana presentasi manajer akan dinilai berdasarkan pada laba-laba yang diperoleh dari membandingkan input dengan output dan dinilai dalam suatu moneter. Yang keempat adalah pusat investasi atau investment center. Pusat investasi ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang akan dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atas dasar investasi yang ditanamkan di pusat pertanggungjawaban yang telah dipimpinnya tersebut. Selanjutnya adalah tentang pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar untuk mengukur kinerja dengan membandingkan pencapaian unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Manajer harus menerapkan kinerja pada unit kerja terkait dengan kesesuaian tujuan dalam masalah eksternal. Yang pertama adalah masalah kesesuaian tujuan. Hilton pada tahun 2008 menjelaskan bahwa hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer subunit membantu organisasi dalam menentukan tujuannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi pemerintahan ini di Indonesia yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Yang kedua adalah masalah eksternalitas. Eksternalitas antar unit organisasi mengenali masalah ketika unit lokal fokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika ada interaksi tindakan individu, tidak hanya mempengaruhi pengukuran kinerja sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi pengukuran unit kerja-kerja lain. Kemudian adalah pembahasan tentang implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah. Dimana implementasi konsep pertanggungjawaban di organisasi pemerintah menurut Mardiasmo pada tahun 2009 yang pertama adalah pusat biaya atau expense center. Upaya kinerja yang digunakan untuk menilai unit organisasi sebagai pusat biaya adalah seberapa besar input yang digunakan oleh unit organisasi tersebut untuk menghasilkan output tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, tanpa memperhitungkan tingkat pengembalian secara finansialnya. Yang kedua adalah pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuan utamanya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Contohnya, kemampuan DJP dalam memungut dan mengumpulkan pajak, karena pajak merupakan penghasilan atau sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia ini. Kemudian yang ketiga adalah pusat laba atau profit center, di mana pusat laba ini merupakan unit bisnis milik pemerintah yang telah melakukan privatisasi. Unit organisasi ini biasanya merupakan unit bisnis milik pemerintah atau sebagian usahanya atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya adalah BUMN yang sebagian masih mendapatkan suntikan dana dari APBN, tetapi pada praktiknya setiap organisasi bisnis yang menghasilkan laba nantinya akan menentukan pada tingkatan tertentu dari laba tersebut untuk diserahkan kepada negara. Yang keempat adalah pusat investasi atau investment center. Sebuah pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada perusahaan pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat investasi pada pemerintahan terkait dengan pengorbanan konsumsi untuk memperoleh manfaat, tidak hanya orientasi manfaat tetapi juga untuk memperoleh manfaat non keuangan.
Sekian presentasi dari saya, Novia Sofiana. Semoga dapat menjadi ilmu tambahan untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.